atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang saudara kita, yaitu saudara Hani Ar-Rifai. Hani Ar-Rifai ini di pondok belumlah cukup 4 tahun. Ya, belum ya, baru lebih 3 tahun. Alhamdulillah sudah menyelesaikan salah satu yang yang diidam-idamkan, ya, yang diidam-idamkan, diangan-angankan, dicita-citakan oleh hampir semua santri, ya, seluruh dunia, yaitu menjadi hafizul Quran. Jadi saudara kita ini sudah hafiz, ya, karena sudah menyetorkan hafalannya sebanyak 30 juz, disaksikan oleh seorang guru yang disetorkan. Jadi saya alhamdulillah sangat bersyukur hari ini, malam hari ini. Karena itu sebagai sedikit tergib, saya ingin berbicara sedikit tentang surah Al-Hadid, ayat yang ke-12, 13 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltabisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Sadaqallahul azim. Nah, anak sekalian, ini adalah salah satu ayat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang sangat detail kepada kita tentang salah satu episode yang menakutkan, ya, sekaligus menyedihkan, yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Ada banyak ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang hari kiamat. Dan biasanya ketika Allah menceritakan tentang hari kiamat, itu perbandingannya selalu antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman atau orang kafir. Jadi biasanya ketika Allah bercerita tentang hari kiamat, maka di situ ada segolongan yang disebut sebagai ashabul jannah. Kemudian ada golongan yang lain yang kemudian disebut ashabun nar. Selalu itu innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina.
selalu diperbandingkan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tapi ada sesuatu yang unik pada surah Al-Hadid ini, ayat yang ke 12 sampai 14 ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membandingkan, tidak mengkomparasikan antara orang beriman dengan orang kafir. Tapi Allah sedang membandingkan antara orang yang beriman dengan orang yang berlagak beriman. Ya. Orang yang beriman dengan orang yang kayaknya beriman atau kelihatannya, gayanya beriman. Ini yang biasa kita sebut sebagai orang munafik. Ya, orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Ya. Jadi menampakkan keislaman dengan zahirnya, tapi jauh di dalam hatinya ya, ada ketidaksenangan. Dan ini membahayakan ini anak-anak sekalian. Kemunafikan ini kadang tidak terasa. Itu tidak terasa kalau kita di dalam hati kita ini sudah bercokol apa yang disebut dengan sifat nifaq. Ya. Jadi saya ingin ingatkan, di sini Allah membandingkan antara orang yang beriman dengan orang yang kelihatannya beriman. Artinya apa? Mereka ini punya iman, tapi imannya itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan semuanya. Jangan sampai kemudian kita merasa beriman dan terus seperti itu, lalu kemudian di hari kiamat ternyata kita mengalami episode yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ini. Saya ingin mulai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma tarul mu'minina wal mu'minat." Ya, jadi pada hari kiamat itu kamu Muhammad, ya, kamu Muhammad, ini khitabnya kepada Nabi, kamu Muhammad akan melihat, menyaksikan orang mukmin laki-laki dan perempuan. Apa yang akan kamu saksikan dari mereka? Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka itu memancar, ya, di depan mereka dan di samping kanan mereka. Jadi anak-anakku sekalian, kalau iman kita benar, maka semua amal-amal salih kita, semua kebajikan-kebajikan kita di hari kiamat nanti akan menjadi cahaya. Ya, akan wujud dalam wujud apa? Cahaya. Dan cahaya itu akan memancar di depan kita dan di samping kanan kita. Ya. Kenapa? Karena hari kiamat itu gelap. Ya, gelap sekali. Lalu kemudian manusia digiring, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Dan orang-orang mukmin ini, ya, karena mereka punya cahaya, ya, maka mereka bisa melihat jalan. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, berjalanlah kalian terus dengan cahaya kalian. Apa yang menunggu kalian di sana? Abusyarakumul yaum, berita gembira untuk kalian hari ini adalah jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ada surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ada taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kamu kekal selamanya di sana. Coba jalan terus. Kalian punya cahaya. Zalika huwal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang sangat, itulah kesuksesan yang paling atau yang sangat-sangat besar. Nah, kemudian pindah ke segmen berikutnya. Ketika Allah telah menceritakan keadaan orang-orang yang beriman, lalu kemudian ini tadi gelap. Ada kemudian orang yang Allah bangkitkan, tapi dia tidak punya cahaya. Dia tidak punya cahaya. Dia bangkit, hidup, dan dia tidak punya cahaya. Dan ketika itu dia melihat ada orang yang sudah nun jauh di sana, seperti kerlap-kerlip lampu di sana jauh. Ya. Kemudian mereka melihat di sekeliling mereka bahwa ternyata kita tidak punya cahaya. Sementara ini gelap sekali.
Kemudian kita disuruh berjalan, ayo kalian berangkat juga. Dan mereka tidak tahu jalan, ini gelap. Sementara di kejauhan mereka melihat ada kerlap-kerlip cahaya. Sehingga ketika itu Allah katakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Ya, ketika orang-orang yang dibangkitkan tanpa cahaya ini orang-orang munafik, melihat orang sudah berjalan dengan membawa cahayanya, maka dia mengatakan, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan mengatakan, ya, berkata kepada orang-orang yang beriman, ya, lilladzina amanu, apa katanya, unzuruna, tunggu kami. Ya, bisa kita adegankan itu, tajamnya. Dia mau apa? Apa yang dia inginkan? Allah mengatakan, naqtabis min nurikum. Yang dari iqtabasa yaqtabisu, artinya kita berbagi cahaya. Kita berbagi cahaya. Ya, namun nanti tengok, ada orang bawa obor yang menyala apinya, kemudian ada orang bawa obor yang belum ada apinya. Kemudian dia mengatakan, kita berbagi cahaya. Itu namanya iktibas. Naqtabis min nurikum. Ya. Apa kata orang beriman? Ketika itu orang beriman tergesa-gesa. Memang peri-peri itu. Apa katanya? Qila, maka dikatakan kepada mereka orang-orang yang tidak punya cahaya ini dan menyuruh orang beriman untuk menunggu mereka. Berhenti kok dulu, tunggu kita ini nih. Gelap ini. Ya. Apa kata orang beriman? Irji'u wara'akum. Ini dalam kitab tafsir dikatakan, irji'u, kembalilah kalian ke dunia. Untuk apa mereka disuruh kembali ke dunia? Faltamisu nura, carilah cahaya kalian sendiri. Carilah cahaya kalian sendiri. Faltamisu nura, carilah cahaya kalian sendiri. Kami lagi cepat-cepat ini. Kemudian apa yang terjadi? Tapi mereka tidak peduli. Mereka terus berlari, meskipun jatuh bangun lagi, jatuh bangun, untuk mendapatkan cahaya yang beriman. Sampai kemudian terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Apa itu? Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Maka kemudian dijatuhkan di antara mereka, di antara orang yang ada cahayanya ini dengan orang yang mengejar, yang tidak punya cahaya, mengejar mereka ini, dijatuhkan di antara mereka sebuah tembok. Ya. Sebuah tembok yang kokoh, yang kuat, dan tembok ini lahu babun, ada pintunya. Ada pintu. Sehingga orang yang ada di apa namanya? Orang yang ada di dalam tembok ini bisa melihat orang yang ada di luar tembok. Ya. Jadi orang-orang mukmin ketika itu, karena sudah ada tembok, mereka sudah merasa aman dari kejarannya orang-orang munafik ini. Sehingga mereka berhenti. Ya. Sudah ada pintu, sudah ada temboknya. Ya. Jadi orang-orang yang ada di sisi dalam tembok bisa melihat orang-orang yang ada di sisi luar tembok. Jadi tembok ini punya pintu, batinuhu fihi rahmah. Di sisi dalamnya tembok ini penuh dengan rahmat, kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa zahiruhu, tapi di bagian luar sana, ini alam liar Pak Diwali. Wa zahiruhu min qibalihil azab. Sedangkan di bagian luar itu, dari arah sana itu ada azab yang mau datang. Jadi ini tembok ini sudah menutup, orang-orang mukmin sudah aman, yang ada cahaya sudah aman di dalam, sementara di luar mereka ini mau masuk. Kenapa? Karena dari belakang sana itu ada tsunami yang mau datang. Ada azab yang sedang mengejar, yang tidak lama lagi akan melindas mereka itu. Coba itu bayangkan di perasaannya itu. Ya. Wa zahiruhu min qibalihil azab. Yunadunahum. Ya, ketika itulah orang-orang munafik itu memanggil orang-orang beriman. Ini yang kita khawatirkan. Apa kata orang munafik ini? Alam nakum ma'akum.
bos, bukankah dulu kita sama-sama? Pasti itu isi bawah biasa. Sama-sama kita mondok ini. Satu kamar kayak dulu tuh. Satu ember kita berdua. Satu jubah ini kita pakai bareng-bareng. Sandal ini kita gantian. Alam nakum ma'akum, kita sholat berjamaah sama-sama. Kita puasa Muharram sama-sama. Kita sama-sama terus. Kenapa kau bisa ada di dalam, saya di luar? Ya, kenapa kau bisa ada di dalam, saya di luar? Ya, artinya apa? Artinya ini orang ya, tidak menyadari bahwa ketika dia hidup di dunia itu kemunafikan bercokol di dalam hatinya. Nanti di sana baru dia sadar. Ketika apa? Ketika mereka sudah dipisahkan oleh Allah dengan tembok yang kokoh. Mereka berada di luar, sementara orang-orang mukmin ada di dalam. Ketika itu mereka heran, kamu kok bisa di situ, saya di sini. Alam nakum ma'akum. Wasnya tulis di bawah ke. Qalu, maka orang-orang beriman kemudian mengatakan bala, betul. Ya, karena mereka sudah tenang, mereka sudah, ya betul itu, tidak salah. Memang kita selalu sama-sama dulu. Tapi kalian ini punya masalah. Kamu itu punya masalah. Apa itu? Walakinnakum, akan tetapi kalian itu fatantum anfusakum. Fatantum anfusakum itu maknanya kalian itu suka menempatkan diri kalian di tempat yang salah dengan orang-orang yang salah, dengan asumsi bahwa kalian tidak akan terpengaruh. Ya. Kalian merasa bahwa iman kalian kuat. Ya, sehingga ya, kalian selalu bersama dengan orang-orang yang salah, berada di tempat-tempat yang keliru, dengan asumsi bahwa kalian punya iman yang kuat dan itu tidak akan membahayakan iman kalian. Kalian nongkrong-nongkrong di sana dengan orang-orang yang ada di tempat yang salah, suka. Ya. Karena kalian merasa apa? Kalian merasa bahwa itu tidak akan membahayakan saya. Ini sama seperti orang yang mencium bau rokok pertama kali, menghirup asap rokok pertama kali, pasti akan batuk. Bahkan kadang-kadang ketika dia mencium bau asap rokok, tapi ketika dia sudah menjadi perokok setahun kemudian, maka dia tidak akan merasakan lagi. Seperti itu. Jadi pertama dia bergaul, ya, mungkin dia merasa bahwa saya akan aman, saya tidak apa-apa. Lalu kemudian dia sudah terlibat di situ dan dia tidak merasa. Itu namanya fatantum am. Kalian sendiri suka menempatkan diri kalian di dalam fitnah, di dalam bahaya. Ya. Kau suka mengetes-ngetes iman. Ya. Jalan sama cewek, ya, calling sama cewek. Kamu merasa bahwa saya hanya ingin mendakwahi saja, dan kamu merasa bahwa itu tidak akan membahayakan imanmu itu. Kamu merasa bahwa oh, tidak apa-apa, saya akan, dan kemudian kau terpengaruhi tapi kau tidak merasa. Ya. Tidak bisa lagi dibedakan mana tengah malam buka WhatsApp, kemudian kirim WA, sudah tahajud saya. Itu namanya fatantum anfusakum. Ya, fatantum anfusakum. Ya. Kemudian selanjutnya, ini tahap pertama. Jadi orang kehilangan iman itu tidak sekaligus, anak-anak sekalian. Ini bertahun-tahun. Tapi langkah pertama itu adalah fatantum anfusakum. Kamu suka menempatkan dirimu bersama dengan orang yang salah di waktu yang keliru. Ya. Setelah kamu tidak merasa bahwa itu sesuatu yang berbahaya, ya, terjadilah yang kedua. Apa itu? Watarabbastum. Ada kesadaran bahwa ini tidak benar. Ya, mulai timbul pikiran bahwa ini keliru, bahayanya. Tapi kamu itu watarabbastum, kamu menunda-nunda untuk kembali, mematuk-matuk.
semester inilah, biar semester ini dulu ini saya dulu, pos-posin dulu. Semester depan saya akan berubah. Nanti yang paling contoh yang paling gampang, ini masih Ramadan sudah dekat. Ya, Ramadan tinggal beberapa bulan lagi. Sekarang biarlah saya begini dulu. Nanti Ramadan saya akan berubah. Selalu menghibur dirinya dengan momen yang akan datang. Nanti di sana. Ini tarabastum. Menunda-nunda. Nanti kelas berapa? Tamat Pak kelas 3. Dikerinci nanti. Ditemborowi. Ini namanya tarabastum. Kamu sudah menempatkan dirimu dalam bahaya, kemudian kamu menunda-nunda untuk kembali. Itu tahap kedua. Lalu kemudian terjadilah wartabatum. Lalu kemudian lama-lama dalam hatimu itu sudah dirasuki oleh keraguan-raguan. Kamu sudah mulai ragu-ragu. Ragu-ragu kepada Allah. Ragu-ragu kepada agama. Ragu-ragu kepada surga. Ragu-ragu kepada neraka. Ini tahapan-tahapan orang kehilangan iman ini. Tapi masih merasa mukmin, padahal imannya sudah hilang. Ya? Jadi yang pertama apa? Fatantum anfusakum. Kemudian kamu tidak menghiraukan suara kesadaran dari dalam hati. Tarabastum, kamu tunda-tunda. Setelah itu kemudian wartabatum, kamu sudah mulai mengalami keraguan. Ketika kamu ragu, maka kamu sudah tidak punya harapan kepada Allah. Kamu sudah tidak takut lagi. Kamu sudah tidak ingin lagi dengan ridhonya Allah. Kalau ada orang bicara surga dan neraka, kamu hanya menganggap bercanda saja. Ketika itulah kemudian, ketika harapanmu terhadap akhirat semakin menipis hilang, apa yang terjadi kemudian? Wa gharratkumul amani. Berarti yang tersisa di dalam dirimu hanyalah harapan pendek kepada dunia. Kesenangan, hiburan, ketenaran, tinggal itu. Kenapa? Karena harapanmu kepada akhirat sudah tidak ada. Kamu sudah ragu. Sehingga yang tersisa itu hanya harapanmu kepada dunia yang sementara ini. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam lanjutan ayat ini, wa gharratkumul amani. Kamu ditipu oleh harapan palsu. Al-amani, harapan palsu. Ya. Karena berharap kepada dunia itu berharap kepada yang palsu. Wa gharratkumul amani. Ya. Sampai kapan itu terjadi? Kalau Allah tidak menolong kita, ya. Apa yang terjadi? Hatta jaa amrullah. Dan kamu terus mengalami itu sampai datangnya. Apa yang datang? Datangnya ajalmu. Kamu meninggal, lalu kemudian dibangkitkan dalam keadaan tidak punya cahaya. Ya, jadi anak-anak sekalian, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita di pondok ini sudah kenal. Ya. Kita di pondok ini sudah benar. Ya. Tapi ingat tiga ini, jangan menempatkan diri kalian dalam bahaya. Ya. Jangan tes imanmu. Ada kau tengok temanmu kumpul di bawah jemuran sana, bakar-bakar sesuatu. Tidak, saya pergi jadi duduk. Tidak terpengaruhi kayak itu. Ya, saya tidak terpengaruh ya saya. Biar merokok semua itu, saya tidak bakal mungkin ikut merokok. Kau pergi dulu. Dengan perasaan bahwa kamu akan aman, kamu tidak akan terpengaruh. Ya, tapi lama-lama kemudian kamu mulai ikut. Dan ketika temanmu itu sudah ada yang dihukum, sudah ada yang ditaksir, sudah ada yang, kamu masih terus. Kenapa? Karena kamu masih merasa aman. Ya. Tarabastum, kamu menunda-nunda. Mestinya kamu sudah, wah itu mestinya, tapi tidak. Lama-lama kemudian kamu sudah mulai merasa tidak nyaman dengan pondok. Ya. Kamu mulai ragu dengan program tahfizul Quran.
Ngapain ini mau dihapus ini? Apa ini? Ya. Mau bayangkan mau sekolah di SMA, sekolah di mana? Kayaknya enak ya. Ya. Kenapa? Karena harapanmu sama Quran sudah hilang. Harapanmu sama Allah sudah hilang. Maka yang tersisa itu hanyalah harapannya nafsu, pengen pacaran, ya. Pengen kemana-mana punya handphone. Ya, itu waqarratkumul amani. Paham ya? Kamu sudah mulai ditipu oleh harapan-harapan palsu. Itu palsu semua. Ya. Wa gharrakum billahil ghurur. Dan kalau kamu sudah seperti itu, artinya si penipu ulung sudah berhasil membawa kamu. Siapa si penipu ulung? Syaitan. Nah, jadi mudah-mudahan ini ada momen saudara kita khataman sugro, saya sampaikan sebuah nasihat penting dari Quran tentang bagaimana kita kehilangan iman, tapi kita tidak merasa bahwa iman kita sudah hilang. Nanti kita merasa bahwa ternyata kita sudah tidak punya iman ketika tembok itu sudah dijatuhkan, memisahkan antara orang mukmin yang benar dengan orang-orang yang kelihatannya atau gayanya beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun yang sulit ini tahun yang sulit. Apa-apa sulit, ekonomi sulit, kumpul-kumpul sulit, semuanya sulit hari ini. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memudahkan santri-santri yang ada di sini untuk menyelesaikan hafalannya. Jangan seperti saya. Saya ini kalau ditanya, bagaimana hafalannya? Saya bilang sudah habis. Kenapa bisa habis? Karena saya sudah setorkan semua. Banyak habisnya. Dia bilang, kau itu seperti belum selesai kau setoran semua. Kenapa? Karena masih ada hafalanmu kau ingat. Kalau saya sudah setorkan semua, makanya tidak ada yang kau ingat. Itu ngelesnya ahli balago itu begitu. Jadi yang masih ingat hafalannya itu berarti belum kelar setoran. Kalau saya setoran saya sudah sempurna 100%. Buktinya saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Jangan seperti itu, ya. Jangan dicontoh itu ya. Jangan dicontoh. Ya. Itu namanya wa gharrakum billahil ghurur. Allahu akbar. Allah subhanahu. Mereka ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Karim ya Hannan ya Mannan. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya ilahana anta khaliquna wa anta raziquna wa anta ilahuna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Anta hasbuna ikfi bina ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb Jibril alaihi salam. Allahumma ya Rabb as-samawati as-sab'i wal aradin. La tadau fi maqamina hadzal dhanba illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma adfa'na al-balaa'a wal wabaa'a wal ribaa'a wal mihan was su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana ighfir lana. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat
ومشايخنا وأساتذتنا وتلاميذتنا أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رحمن ارحم ضعفنا، اللهم يا غفار اغفر ذنوبنا، اللهم يا ستار استر عيوبنا، اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا يا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة المقربين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله.